Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Ya. Selamat datang di video kita gitu ya. Jadi hari ini kita mau membahas apa gitu ya. Hari ini kita akan membahas LLM lagi gitu ya. Karena ada perilisan LLM yang sangat menarik gitu ya di minggu-minggu ini gitu ya. Ada banyak sekali, bukan banyak ya. Ada beberapa gitu ya. Ada beberapa LLM yang menarik. Baik dari LLM open source maupun LLM yang proprietary atau closed LLM. Nah, yang pertama gitu ya, yang mau kita bahas, yang paling menurut saya exciting ya, itu adalah Gemini 2.0 yang kita buka sekarang gitu ya. Gemini 2.0. Kenapa Gemini 2.0 itu menarik sekali? Karena gitu ya. Karena untuk yang di generasi ke 2.0 ini, sebenarnya sih bukan generasi kedua ya, ini udah generasi ke sekian lah, mungkin generasi ketiga atau generasi keempat lah ya, aslinya mah. Nah, di model yang ini Google itu sudah gitu ya, sudah memberikan fitur stream real time. Stream real time ini apa? Stream real time ini jadi kita bisa melakukan streaming secara native ke modelnya. Jadi pakai video, mau pakai video, mau pakai audio gitu bisa. Contohnya seperti ini gitu ya. Start recording, connecting to server, stream is live. Okay. Okay, I hello. understand that you are connecting to a server and the stream is live. Is there anything else I can help you with? Nah, seperti ini ya kan, keren sekali gitu ya. I understand that you are describing something as being very cool. Is there anything else you would like to discuss? Oke, kita tutup saja. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah kayak GPT-4o lah. Sudah kayak GPT-4o yang kita bisa ngobrol langsung gitu ya. Cuman sejauh yang saya coba kayaknya sih masih bahasa Inggris aja gitu ya. Tadi sebelumnya saya coba bahasa Indonesia, tetap dijawabnya bahasa Inggris walaupun sebenarnya konteksnya si modelnya mengerti gitu ya tadi. Tapi bukan cuma audio ya, ini juga bisa video. Misal seperti kamera. Ini sebenarnya sih video kita lagi dipakai sama ini ya, lagi dipakai sama rekaman, jadi tidak muncul. Cuman kalau misalkan teman-teman memakai gitu ya, teman-teman apa sih namanya, si webcamnya itu tidak dipakai oleh aplikasi lain, ya bisa gitu ya. Jadi bisa video call gitu ya, istilahnya bisa video call. Ini keren sekali gitu menurut saya. Dan kedua gitu ya, selain streaming, ya ini apa sih namanya, Gemini 2.0 itu bisa, kalau tidak salah ya, dia itu bisa melakukan yang namanya output image gitu ya. Jadi outputnya selain suara ya, tadi kan outputnya suara ya, outputnya bisa gambar gitu ya. Nah, coba saya belum ngetes sih, cuman create an image of Cyberpunk cat. Oh, jadi bukan di sini. Fiturnya bukan di sini. Tapi saya sudah melihat gitu ya, ada users yang sudah diberikan akses gitu ya untuk si model Gemini 2.0 yang bisa mengenerate gambar. Jadi keren sekali sih. Jadi bisa outputnya itu bukan cuma teks gitu. Jadi bisa output audio, bisa output teks gitu ya. Jadi banyak gitu. Jadi omni model lah gitu ya. Bukan cuma omni di input tapi omni di output juga gitu. Ini sangat apa namanya, menurut saya fitur yang sangat awesome lah, wow, keren ya. Nah, ini modelnya gitu ya. Untuk apa sih namanya, oh salah, saya tadi nyoba di Gemini eksperimental 12.0. Coba di Gemini 2.0 Flash, coba ya, generate an image of Cyberpunk cat. Oh, tidak bisa juga gitu. Nanti berarti mungkin di bagian lain kali ya fiturnya gitu ya, bukan di model yang ini. Nah,
model Gemini 2.0 Flash ini kan kita baru mendapatkan yang Flash gitu. Yang Flash ini berarti kan nanti akan ada yang Pro, mungkin ada yang Ultra juga gitu. Dan mungkin ada versi-versi lain gitu. Nah, kenapa menurut saya ini adalah model yang sangat menarik gitu ya? Karena gitu ya, kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, teman-teman tahu harga yang dipatok oleh Google untuk model Gemini Flash, teman-teman mungkin akan sangat ini ya, sangat heran gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa Google menyediakan model semurah ini gitu ya, dengan kualitas sebagus ini. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran harganya gitu ya. Jadi Gemini Flash itu dipatok dengan harga 0,075 per juta input token. Ini tuh sangat kecil, sangat kecil. Ini tuh kecil banget bahkan gitu. Kalau misalkan kita membandingkan dengan model-model yang ada di open router seperti model-model open source atau model-model dari OpenAI atau misalkan cloud gitu ya, harga segini itu adalah harga yang sangat murah gitu. Dan kita pricingnya low to high gitu ya. Biasa ini mah model-model yang free dulu, yang 0 rupiah atau 0 dolar. Nah, sampai kita ya 0,075 ya, itu setara dengan model-model yang gitu ya. Itu tuh setara dengan model-model yang berukuran di 8 miliar parameter, 7 miliar parameter gitu ya. Dan dengan harga seperti itu gitu ya, kita itu bisa mendapatkan model sekelas Gemini Flash gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan, ini kan model-model yang kecil gitu ya, model-model yang bisa jalan lah di di lokal gitu ya, kayak Mini gitu ya, sebagainya gitu ya, Mistral gitu ya. Dan di sini Google memberikan model yang yang seharusnya harganya tuh bukan seperti ini, bukan di kelasan ini, tapi ya Google memberikan harga yang sangat kompetitif gitu. Dan dan untuk gitu ya, untuk Gemini Flash yang baru gitu ya, dengan harga yang sama itu, wah, menurut saya sih itu adalah model yang paling yang price to performance-nya paling tinggi gitu ya, di antara yang lain, nggak ada yang ngalahin. Dan fiturnya juga paling banyak. Fitur-fitur Gemini itu paling banyak dibanding model-model lain. Fiturnya apa gitu? Fiturnya pertama gitu ya, yang jelas adalah window konteks yang sangat besar, 1 juta gitu ya. Window konteks 1 juta ini cuma Google yang punya gitu ya. Untuk production cuma Google yang punya gitu ya. Terus gitu ya, input audio, video, dan PDF gitu ya. Input audio, video, dan PDF secara native itu Google Gemini itu bisa semua gitu ya. Jadi kita masukin audio, kita masukin video gitu ya, itu bisa. Gambar juga bisa, bahkan PDF gitu ya. PDF ini maksudnya bukan bukan dokumen terus di ekstrak teksnya, tapi PDF input di Google Gemini itu dia kayak semacam nge-scan gitu ya, nge-scan dokumennya secara visual gitu ya. Jadi gambar yang ada di dalam PDF, layout dokumennya itu tetap gitu ya, tetap masuk sebagai informasi yang diproses oleh model Gemini gitu ya. Jadi model Gemini ini sebenarnya adalah hidden gem lah gitu ya. Hidden gem, murah bagus gitu ya. Murah bagus. Gemini Flash terutama ya, menurut saya Gemini Flash. Dan gitu ya, Gemini Flash yang 1.5 itu sebenarnya sudah sangat bagus ya untuk di harganya gitu ya. Sudah, menurut saya ini adalah model yang sudah sangat bagus di harga. Namun Google mengupdate gitu ya menjadi Gemini 2.0 Flash, dan bisa ditebak gitu ya bahwa ya tentu saja performanya naik, ya performanya naik, semuanya naik gitu ya. Fiturnya nambah banyak gitu ya. Ini model bagus, tambah bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan by benchmark gitu ya, Gemini 2.0 Flash itu setara dengan Gemini Pro yang 1.5 atau bahkan lebih sedikit lah, Ini Gemini 1.5 yang Pro. Ini nih, Gemini yang 1.5 Pro ini sudah masuk kelasan frontier model gitu ya. Jadi setara GPT-4o, setara cloud ya, setara cloud 3.5 Sonnet ya, kurang lebih lah gitu ya. Dan Gemini 2.0 Flash dengan harganya yang sangat murah gitu ya. Dengan harganya yang sangat murah itu sudah masuk kelasan. Ini benar-benar model yang
sangat sangat sayang untuk diabaikan gitu lah. Sayang sekali kalau misalkan orang-orang mengabaikan model ini. Ini baru model yang flash, nanti mungkin Google akan merilis model yang pro. Ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman gitu ya, teman-teman mungkin tidak percaya gitu ya, atau mungkin trust issue dengan benchmark yang diklaim oleh internal gitu ya, internal company gitu ya, benchmark seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa melihat misalkan gitu ya, ada beberapa benchmark yang menurut saya bisa menjadi sebuah patokan yang lebih bagus gitu ya dibanding benchmark internal. Salah satunya adalah Lifebench. Lifebench ini gitu ya, Lifebench ini adalah benchmark yang ya, diperbaharui setiap beberapa waktu gitu ya. Jadi setiap bulan itu dia nambahin tes yang baru gitu ya. Jadi dia tuh up to date, dan model-model ini tuh hampir tidak mungkin untuk mendapatkan tes tersebut di training dataset mereka, karena semuanya baru. Di sini jadi Lifebench ini adalah salah satu benchmark yang ini lah ya, bagus gitu ya, yang objektif gitu ya, yang bisa mengukur gitu ya kemampuan model dengan baik gitu, dibanding benchmark lain. Dan di sini gitu ya, benchmark yang di sini gitu ya, Gemini Flash gitu ya, Gemini Flash ini ya sudah masuk gitu ya kelasan frontier model gitu ya, bahkan lebih bagus daripada Gemini 1.5 Pro gitu ya. Dan itu tuh kenaikannya tuh jauh sekali gitu ya, dari sini Gemini Flash 002 sampai di sini Gemini Flash. Dan ya semoga saja gitu ya Google masih mematok harga yang sama persis gitu. Kalau bisa lebih murah, tapi nggak lebih murah juga nggak apa-apa, karena sudah murah gitu ya. Karena sudah murah, model sebagus ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Saya yakin sih nggak ada model yang saat ini yang price to performance-nya bisa mengalahkan Gemini Flash untuk kebutuhan secara general gitu ya, untuk biasalah orang-orang gitu ya dengan multilingual gitu ya, terus kebutuhan yang tidak spesifik seperti misalkan coding, atau misalkan ya bukan coding, bukan matematika gitu ya. Itu Gemini Flash ini adalah salah satu model yang wajib untuk dilirik lah. Ini lama banget yang ngebahas Gemini Flash doang gitu ya. Tapi karena memang ini model yang sangat exciting, harganya murah, dan gitu ya, underrated lah Gemini Flash itu, underrated. Orang-orang biasanya ngomonginnya GPT-4o, O1, Cloud 3.5 Sonnet dan sebagainya gitu ya. Gemini Flash itu jarang dibahas. Oke. Untuk Gemini Flash sudah, karena Gemini 2.0 cuma ada Gemini Flash gitu ya, dan beberapa fitur baru ya, segitu saja untuk yang Gemini Flash. LLM baru lain itu adalah tentu saja gitu ya, LLM reasoning seperti Qwen Kiwiki 32B preview gitu ya. Qwen Kiwiki 32B preview ini sudah saya bahas gitu ya sebelumnya gitu ya. Ini adalah model yang bagus gitu ya, model yang sangat pintar lah gitu ya. Model yang sangat pintar, model yang open source pula gitu ya. Ini sebenarnya sudah selevel gitu ya dengan OpenAI O1 mini gitu ya. Dan model-model reasoning lah. Ini dia tuh, cuman ada keterbatasan dari model ini gitu ya. Jadi banyak yang berkomentar bahwa model ini itu instruction following-nya gitu ya, itu tidak sebagus model-model lain gitu ya. Jadi karena model ini tuh di-tune gitu ya, dioptimalkan untuk gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan matematika gitu ya. Maka kemampuannya di bidang-bidang yang lain itu berkurang gitu ya. Seperti itu. Dan model ini pun hanya optimal di bahasa Inggris gitu ya. Ya, ini adalah model yang menurut saya sangat spesifik lah penggunaannya. Spesifik di mana? Spesifiknya adalah model ini spesifik untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Pertama itu permasalahan matematika yang sulit ya, yang sulit banget gitu. Kayak misalkan sudah level olimpiade gitu ya,
sudah level olimpiade atau sudah level ya S2 ke atas lah, graduate student ke atas gitu ya. Ini model yang sangat bagus gitu ya. Namun untuk misalkan general use case gitu ya, ini model yang kurang gitu ya, kurang bagus gitu ya. Namun gitu ya, kalau misalkan teman-teman punya use case yang sangat spesifik di matematika ataupun gitu ya, reasoning yang berat gitu ya, model ini bisa dipakai karena harganya sangat murah gitu ya. Harganya itu untuk model yang sepintar ini gitu ya, harganya itu Kiwiki. Nah tuh ya, 0,15 masih murahan Gemini Flash ya. Cuman ini murah kok, ini tetap murah dibanding OpenAI O1 ataupun ya model-model seperti Cloud gitu ya, Cloud 3.5 Sonnet ya. Ini model yang sangat bagus. Yang kedua gitu ya, ini udah kedua sih. Yang ketiga itu model tentu saja adalah DeepSeek R1. Cuman DeepSeek R1 ini sampai sekarang di DeepSeek R1 ini baru bisa dipakai di website resmi DeepSeek gitu ya. Jadi DeepSeek ini sampai sekarang belum merilis modelnya secara open source. Jadi nggak ada yang bisa nampilin di open router gitu ya, nggak ada yang bisa make pun di lokal gitu ya, tapi cuma ada di website DeepSeek gitu ya. Ini adalah model yang bagus juga gitu ya, model yang sudah setara O1 gitu ya, O1 mini gitu ya, atau O1, dan dia lebih polish gitu ya. Dia tuh pinter juga, dia tuh pinter, plus instruction followingnya juga sudah bagus gitu ya. Jadi tidak seperti Qwen yang tadi yang masalahnya tuh ada di instruction following. Kalau di sini modelnya sudah polish, sudah bisa dipakai dengan enak gitu. Dan untuk persoalan non teknis mungkin memang bukan peruntukannya, tapi untuk dia tuh performanya tidak menurun drastis lah ya, tidak menurun drastis seperti Qwen yang tadi ya, Qwen Kiwiki. Ini model yang bagus kalau misalkan teman-teman ya mau memakai gitu ya, memakai model-model yang sudah selevel O1 gitu ya, dengan gratis tentunya gitu ya, dan gampang pula gitu ya. Tinggal buka website DeepSeek terus klik yang DeepThink, maka sudah bisa memakai ya. Model selanjutnya gitu ya, adalah ini Llama 3.3 70B Instruct. Nah ini model yang baru dirilis oleh Meta gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah versi versi fine tune lagi dari Llama 3.1 70B. Jadi model ini itu model yang sudah dioptimalkan lagi gitu ya, model Llama 70B ya, yang sudah dioptimalkan lagi, jadi dia tuh lebih enak lah dipakai ya. Dan model ini itu setara dengan, kalau tidak salah sih di Livebench ya, di Livebench itu dia naik kok gitu ya performanya. Nah dia naik Llama 3.3 70B Instruct gitu. Nah ini apa sih namanya, menurut saya yang sangat bagus dari model ini adalah instruction following, EF average gitu ya. EF average nya sangat tinggi, 82 yang paling tinggi gitu ya, bahkan paling tinggi gitu. Ini model yang yang bagus untuk menggantikan kalau misalkan teman-teman memakai Llama series gitu ya, model Llama. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Llama 405B gitu ya, dan teman-teman pikir Llama 405B kayaknya kemahalan nih gitu ya udah pakai Llama 3.3 70B gitu ya, karena ini sudah lebih bagus gitu ya, dan ya sudah dekat lah gitu ya, dekat performanya dengan yang versi 405B gitu ya. Dan harganya pun ya tetap semurah itu gitu ya, tetap semurah Llama 70B gitu ya. Kalau misalkan teman-teman prefer gitu ya model-model yang open source gitu ya, atau model-model metal gitu. Terus model-model yang menarik menurut saya sih model-model yang baru ya, itu aja sih. Mungkin ini gitu ya. Ada model dari LG, ini model baru sih gitu ya. Model baru dari LG namanya Exawon gitu ya. Ini bukan model yang paling bagus gitu ya,
bukan model yang paling bagus. Saya sudah melihat gitu ya, benchmarknya. Ini sebenarnya biasa aja gitu ya, setara dengan model-model seukurannya lah. Cuman yang menarik adalah saya itu baru sadar kalau LG itu mengembangkan LLM juga gitu ya, mengembangkan dia punya divisi riset AI-nya gitu. LG AI Research. Ini tuh LG produk elektronik, LG yang bikin mesin cuci, LG yang bikin kulkas, nah ya, LG AI. Ya, saya baru tahu dan ini menarik gitu ya. Mungkin kedepannya nanti LG bisa merilis model-model yang jauh lebih canggih dan kompetitif. Kita tunggu saja. Terus model-model yang baru, Polygema. Polygema itu adalah model model vision language model gitu ya, dari Google yang versi open source. Jadi ini adalah versi Gema yang ditambahkan vision capability ya, jadi bisa memproses gambar gitu ya. Dan sudah ada versi keduanya gitu ya. Sudah ada versi keduanya, Polygema 2 gitu ya. Ini based on Gema 2 gitu ya. Ini ada yang versi 28B, 10B dan 3B gitu. Gema ini adalah salah satu model favorit saya gitu ya. Karena ini model yang unik gitu ya, menurut saya model yang unik. Dan sekarang sudah ada versi vision language model ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan model Gema, sekarang sudah ada versi VLM-nya gitu ya. Model Gema sudah DeepSeek. DeepSeek. Jadi model DeepSeek ini ada versi yang baru lagi gitu. Model DeepSeek V2.5. Jadi sebelumnya kan DeepSeek merilis DeepSeek V2.5. Nah, cuman itu kan beberapa bulan lalu ya. Nah, ini versi yang baru, versi yang Desember. Ini ya sebenarnya sih cuma naik secara incremental aja, cuman nice lah. Ya. Nice lah untuk DeepSeek mengupdate modelnya gitu ya secara terus menerus. Gitu. DeepSeek ini menurut saya adalah model yang murah juga, gitu ya. Murah juga dan cukup bagus gitu ya. Cuman karena Gemini Flash itu lebih murah dan lebih bagus, jadi DeepSeek ini menurut saya agak ketutupan gitu. Cuman DeepSeek ini juga murah juga bagus. Iya, mungkin itu beberapa model yang baru dan rilis gitu ya akhir-akhir minggu ini. Kalau misalkan ada yang tertarik, coba komen aja gitu ya. Dan terakhir sebelum saya tutup gitu ya, kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya dengan benchmark tier list LLM gitu ya, tier list LLM yang sekarang gitu ya, tier list LLM apa aja yang patut diperhatikan gitu ya, LLM yang bagus, LLM yang LLM yang optimal lah untuk price to performance dan sebagainya gitu ya, atau mungkin LLM yang paling bagus gitu ya level-levelnya. Ini saya bikin LLM performance tier list gitu ya, dari yang selevel O1, ini selevel O1 ya, terus ini yang bagus gitu ya. Ini serta frontier model lah, ini sudah level frontier model. Ini level yang budget gitu ya, atau hampir setara frontier model. Dan ini yang bawah-bawahnya ini udah versi-versi yang lebih kecil lagi gitu ya. Karena LLM itu sangat banyak ya variannya, dan kadang-kadang orang juga bingung gitu ya, mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya, mana yang perlu diperhatikan, mana yang ya skip aja gitu ya. Ini gitu ya tier list ya. Teman-teman boleh pause dan melihat gitu ya, apakah ada LLM favorit teman-teman ya. Mungkin segitu saja dari saya gitu. Ini videonya ngobrol ngalor ngidul mungkin ya, agak panjang, tapi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.